what you're looking for. It's me, the old me. It's a style. East Coast, them fellas. West Coast, East Coast, them fellas. West Coast, them. Say what? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Salwa dari 12 IPA 2 akan presentasi tentang penerapan listrik pada berbagai kasus dan manfaatnya pada kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu listrik statis. Oke, jadi listrik statis adalah kumpulan dari muatan listrik dalam jumlah yang tetap atau keseimbangan muatan listrik di suatu benda. Seperti halnya saat memasukkan penggaris plastik ke rambut. Penggaris ini akan bermuatan negatif, sementara rambut akan bermuatan positif. Di dalam listrik statis, ada beberapa rumus yang biasanya digunakan. Berikut merupakan rumus listrik statis yang perlu kalian ketahui. Pertama, ada potensial listrik. Potensial listrik merupakan usaha persatuan muatan yang dibutuhkan untuk memindahkan satu muatan dari satu titik ke titik lainnya. Nah, besar potensial listrik di suatu titik dapat dihitung dengan rumus potensial listrik. Dan yang kedua, energi potensial listrik. Energi potensial listrik merupakan energi atau usaha yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan listrik dari satu titik ke titik lainnya. Untuk menghitungnya, bisa menggunakan rumus. Yang ketiga adalah kapasitor. Kapasitor merupakan salah satu peralatan listrik yang digunakan untuk menyimpan energi dalam waktu singkat untuk dibebaskan dengan cepat. Nah, besarnya kapasitas kapasitor dapat dihitung menggunakan rumus kapasitor seperti ini. Yang keempat, medan listrik. Medan listrik merupakan daerah di sekitar partikel muatan listrik yang masih dipengaruhi gaya listrik. Intinya, suatu muatan itu dapat memancarkan medan listrik. Untuk muatan positif, arah medan listrik bergerak menuju keluar dari muatan. Sebaliknya, kalau muatan negatif bergerak masuk ke dalam sumber muatan. Yang terakhir adalah gaya Coulomb. Hukum Coulomb pada dasarnya yakni hukum yang menjelaskan perihal hubungan yang ada di dalam muatan listrik. Seperti yang kita ketahui bahwa muatan listrik dibagi menjadi dua jenis, yakni muatan positif dan muatan negatif. Hukum ini menjelaskan mengenai kondisi ketika dua muatan listrik dengan jarak tertentu saling berinteraksi dan melakukan gaya tarik-menarik atau tolak-menolak. Salah satu faktor yang menjadi pengaruh dari besar gaya hukum Coulomb sendiri adalah besar dari muatan listrik benda tersebut. Gaya tarik-menarik akan terjadi apabila muatan listrik yang berlainan bertemu, sedangkan gaya tolak-menolak akan muncul ketika muatan listrik sejenis saling bertemu. Rumus matematis yang digunakan untuk menentukan besar gaya Coulomb yaitu sebagai berikut. Nah, contoh listrik statis dalam kehidupan sehari-hari yang sering dijumpai adalah petir. Kenapa sih? Apa sih hubungannya listrik dengan petir? Jadi, petir bisa terjadi karena adanya perpindahan elektron. Ketika langit dalam keadaan kelebihan elektron, maka petir pun muncul mengarah ke daerah yang elektronnya lebih sedikit, agar kelebihan elektron tersebut segera tersalurkan. Akhirnya, petir mencari objek yang paling dekat dengan awan. Itulah yang menyebabkan petir seringkali menyambar benda-benda yang tinggi. Bisa dikatakan, kalau petir merupakan salah satu contoh bahaya listrik statis. Yang kedua, ketika menyisir rambut, tanpa disadari rambut kita akan berdiri sendiri seiring gerakan sisir. Hal ini dapat terjadi karena munculnya interaksi muatan antar sisir dan rambut. Manfaat listrik statis tidak hanya membahayakan, aliran statis juga memiliki manfaat dalam kehidupan sehari-hari, seperti cat semprot. Listrik statis bisa dimanfaatkan untuk cat semprot, yakni saat terjadi gesekan dengan mulur pipa semprot dan udara. Butiran cair dari aerosol akan menjadi muatan. Jika benda yang akan dicat diberi muatan, maka butiran cat akan tertarik ke benda-benda. Sementara itu,
Permukaan mobil yang akan dicat akan diberikan muatan dengan berlawanan dengan butiran cat, sehingga butiran-butiran cat tersebut dapat tertarik ke permukaan mobil dan menempel dengan sempurna. Sekian, terima kasih, bye-bye.